Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan tutorial forecasting pengukuran kualitas udara ya. Pada tutorial yang sebelumnya kita sudah berhasil membuatkan beberapa model, yaitu adalah single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan ARIMA ya. Di mana pada tutorial yang sebelumnya kita sudah bisa membandingkan antara ketiga algoritma tersebut yang paling bagus dari segi RMSE-nya itu yang mana. Nah, dari ketiga algoritma yang sudah kita training pada tutorial sebelumnya, kita mendapatkan double exponential smoothing sebagai algoritma yang cukup bagus gitu ya untuk dataset ini gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, karena kita akan membuatkan interface menggunakan Streamlit ya supaya bisa diakses di website gitu ya. Nah, kita buatkan dulu model prediksinya teman-teman. Nah, caranya adalah kita harus tambahkan satu kode lagi ya. Kita tambahkan beberapa kode lagi setelah perbandingan algoritma ya, supaya nanti model pickle-nya itu ngeload data yang baru gitu ya untuk model prediksinya. Nah, kita caranya tambahkan code saja di sini ya, plus code, di mana di sini code-nya kita ambil dari modul yang double exponential smoothing. Nah, yang ini. Di mana double exponential smoothing ini kan pada script yang pertama itu kita membandingkan ya antara data training dan data testing di sini ya. Jadi di sini kita panggilnya exponential smoothing train DF. Nah, ini kita copy saja ya. Kita copy satu baris ini, kita pasang di bawah ya. Nah, di sini setelah perbandingan algoritma, nah kita paste aja. Di mana di sini kita enggak menggunakan train DF, tapi kita menggunakan DF ya. Kita pakai data frame langsung gitu ya. Karena kalau kita lihat kalau kita menggunakan data frame langsung berarti kita gunakan data dari tahun 1800 sampai 2014 gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga di atas ya di data preparation, kita sudah ngukur DF min dan DF max, di mana tahun minimumnya ya tahun awalnya itu di dataset dari 1800. Nah, DF max-nya tahun atasnya itu ada di 2014. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita mau forecast 20 tahun ke depan gitu ya, 2015, 16, 17 seperti itu. Nah, trennya seperti apa 20 tahun ke depan? Nah, oleh karena itu kita buatkan dulu model forecast-nya teman-teman. Nah, jadi kita ngelanjutin dari script yang sudah digunakan di double exponential smoothing ya. Nah, karena kalau yang data ini kan hanya baru ngebandingkan data training dan data testing. Nah, selanjutnya teman-teman, dari script ini ya kita sudah copy scriptnya. Selanjutnya kita coba masukkan gitu ya dari hasil ini, karena ini DF yang dipanggil, kita coba forecast, kita buatkan model forecastnya untuk 20 tahun ke depan. Nah, jadi kita panggil saja, misalkan inisiasinya kita buat baru ya, double XP ya, underscore pred misalkan. Nah, ini sama dengan berarti double XP ya, double exponential smoothing dot forecast. Nah, kita kasih tanda kurung di sini 20 ya. Artinya apa? Artinya kita akan melakukan forecasting 20 tahun ke depan dari dari tahun 2014. Nah, kalau sudah kita running saja di sini, kita running. Oke, nah kalau misalkan ada checklist hijau berarti script ini sudah aman gitu ya, udah nggak ada error. Selanjutnya kita akan coba plotkan ya, kita coba buatkan grafiknya, di mana grafiknya ini kalau misalkan dari double exponential smoothing pada data ini, di sini plotnya adalah di mana di sini kita kasih ada perbandingan data training dan data testing. Nah, ini kan baru sampai tahun 2014 ya. Nah, di sini kita akan coba 20 tahun lagi, 20 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi grafik setelah tahun 2014 itu jadinya kayak gimana gitu ya. Nah, kita pakai juga codingan ini ya. Nah, ini script ini kita panggil ya, kita copy lagi, kita pakai lagi. Nah, cuma nanti ada perbedaan di mana plot yang di atas itu kan kita menggunakan data training ya, train DF. Nah, sedangkan untuk grafik awalnya itu yang kita panggil adalah DF ya, di mana DF itu kan
dari tanggal tahun 1800 sampai 2014. Nah, di sini kita ganti aja labelnya menjadi known ya, atau data yang diketahui ya, known. Nah, seperti ini. Lalu script yang berikutnya kita tampilkan forecast 20 tahun ke depan, yaitu kita menggunakan perintah yang ini. Nah, ini kan. Tapi ini kita coba rubah ya hasilnya. Tidak kita panggil hasil prediksinya. Nah, ini kita paste di bawah. Nah, cuman yang dipanggil bukan double exponential test spread ya, tapi yang kita panggil hasil spread-nya. Jadi yang ini nih ya, double exponential spread ini ya, titik plot colornya blue ya, legendnya true, labelnya prediction. Jadi yang known data yang diketahui itu dari DF ya, dari tahun 1800 sampai 2014. Nah, hasil prediksinya nanti ada warna biru di sini, yaitu adalah hasil dari double exponential spread, di mana forecast-nya itu adalah 20 tahun ke depan. Nah, kalau sudah, kita tambahkan perintah di sini plt.show gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi, kalau kita lihat hasil forecastnya jadi kelihatan gitu ya, dari tahun 1800. Nah, dataset kan sampai sini ya, sampai 2014. Karena kita set 20 tahun ke depan, maka diperkirakan forecastingnya seperti ini ya. Jadi dari tahun 2014 sampai 20 tahun ke depan. Jadi kita bisa melihat pergerakan tren dari forecastnya. Oke, kalau misalkan sudah terbentuk hasil forecastnya ini, kita simpan lagi ya, kita simpan ulang menggunakan pickle. Nah, ini pickle-nya kita running ulang. Jadi kemarin kan baru sampai perbandingan algoritma. Nah, sekarang kita coba implementasikan model forecastingnya ke double exponential smoothing. Nah, kalau sudah, kita running lagi untuk simpan modelnya ya. Jadi prediksi CO2.sav-nya ini lebih baru. Artinya apa? Model double eksponensial yang di save itu adalah double eksponensial yang menggunakan data DF ya, udah bukan menggunakan training lagi. Jadi data DF tapi ditambahkan forecast 20 tahun ke depan, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalkan kita sudah sampai ke tahap ini, selanjutnya kita buatkan interface atau tampilan menggunakan Streamlit ya. Tapi kalau Streamlit kita nggak bisa menggunakan notebook ya, harus menggunakan file Python ya. Jadi kita kembali lagi ke directory ya. Ke directory ini kita coba buatkan satu file, yaitu adalah prediksi co2.py. Nah, yang ini ya, prediksi co2.py. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah buat filenya, kita bisa ketikkan kodenya ya, dimana karena di sini sifatnya bukan notebook, jadi kita harus buatkan satu script utuh seperti itu. Nah, di sini sebelumnya kita harus identifikasi dulu untuk library yang akan kita panggil ya. Kita import dulu di sini. Kita import pickle karena kita akan memanggil kembali model yang udah tadi disimpan. Terus kita juga butuh Streamlit ya, import Streamlit sst. Terus kita juga butuh pandas karena kita akan load lagi data frame-nya ya, datasetnya kita akan load lagi. Berarti kita juga butuh pandas. Nah, di sini import pandas spd gitu ya. Lalu kita juga butuh matplotlib ya, karena nanti di Streamlit kita akan menampilkan hasil forecastingnya. Jadi kita juga butuh import di sini matplotlib ya .pyplot. Nah, di sini splt. Nah, seperti itu. Lalu setelah kita import library-nya, kita masuk inisiasi model ya. Nah, di mana model ini kita dapatkan dari load saving pickle. Jadi model sama dengan pickle, di sini load ya. Nah, apa yang dipanggil di load ini, kita open file yang tadi sudah kita simpan ya. File sav-nya yaitu adalah prediksi co2.sav. Jadi di sini open tanda kutip, kita kasih namanya adalah prediksi underscore co2.sav. Seperti ini ya. Kita kasih koma. Lalu kita tambahkan RB ya, atau read binary ya. Oke, setelah kita memanggil model pickle-nya,
ya, menginisiasi kalau model ini adalah prediksi CO2.sav. Selanjutnya kita load datasetnya. Oke, karena kita akan menampilkan si dataset, jadi kita load datasetnya. Nah, perintahnya kita df ya, kita buat data frame df sama dengan pd.read Excel ya, karena kita pakai ekstensinya Excel. Nah, di sini kita panggil nama datasetnya teman-teman. Datasetnya yaitu adalah CO2 spasi dataset.xlsx ya. Nah, kita ketikkan saja di sini datasetnya yaitu adalah CO2 terus tambahkan dataset.xlsx. Nah, seperti ini ya. Ini kalian harus perhatikan nama penulisannya harus betul teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita masukkan nama dataset untuk df-nya, di sini kita trim ya df di mana kita ambil year atau tahun ya. Nah, year sama dengan kita kasih tambahan kode pd to date time ya. Nah, seperti yang pada model ya, to date time, di mana yang diubah adalah df year. Kita kasih kurung kotak di sini, petik year. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kasih koma setelah kurung kotak ini, koma formatnya nah sama dengan %y. Seperti ini ya. Oke, setelah kita memformat ini, kita indexing menggunakan df index. Nah, seperti ini ya, atau df set index ya. Nah, ini ya, ada df set index di mana yang kita tentukan adalah years ya. Oke, kita masukkan petik year. Nah, lalu kita kasih koma, tambahkan in place sama dengan true. Nah, seperti ini. Jadi kita convert dulu si years-nya ini ke dalam bentuk date time gitu ya. Oke, sampai sini kita lanjutkan untuk membuat judul dari interface-nya. Misalkan kita tambahkan script st.title. Nah, di sini ya, st.title misalkan kita kasih nama forecasting gitu ya, forecasting kualitas udara gitu ya, atau CO2 gitu ya. Nah, untuk judulnya ini, lalu kita kasih slider misalkan tahun gitu, misalkan year sama dengan, nah kita kasih slider teman-teman, jadi st.slider, di mana slidernya ini untuk menentukan berapa tahun yang akan kita forecast ya. Misalkan di sini kita kasih narasi tentukan tahun. Nah, seperti ini ya, tentukan tahun. Jadi tentukan tahunnya dalam bentuk slider, di mana slide-nya ini kita kasih inisiasi misalkan 1 sampai 30 gitu ya. Jadi kita kasih batas maksimal 30 tahun ke depan. Terus kita kasih koma lagi, step ya. Stepnya itu apa? Jadi dari 1 ke 30 itu naiknya berapa step gitu ya. Di sini stepnya 1 ya. Jadi kelipatannya 1. Nah, lalu kita buatkan model prediksinya ya. Untuk forecastnya kita kasih inisiasi misalkan pred sama dengan model ya. Modelnya dari mana Pak? Nah, modelnya dari sini ya, pickle load ini. Jadi model dot forecast. Nah, di mana forecast ini kalau di model kan kita sudah tentukan 20 gitu ya. Nah, kalau di sini forecastnya ngambil dari year. Ya, nah seperti ini, di mana year ini ngambilnya dari slider ya. Jadi kalau slidernya 5, nah berarti forecast 5. Misalkan di sini slidernya kita kasih 20, otomatis forecastnya di sini adalah nilainya 20, seperti itu. Nah, lalu setelah kita forecast year, nah kita juga butuh data frame ya. Jadi kita masukkan lagi kita masuk di bawahnya pred sama dengan di sini masukkan pd.dataframe ya. Lalu di mana isinya adalah pred ya. Pred, kolom ya. Kolom sama dengan yang kita tampilkan adalah nilai CO2-nya. Jadi petik kita kasih CO2 gitu. Jadi nanti kalau misalkan di di model itu kan kita hanya mendapatkan plot dari forecast, tapi di sini kita sekalian menghasilkan dari kita hasilkan dari
plot dari data frame-nya. Jadi data frame-nya juga bisa dikeluarkan. Oke, ini masih ada error ya, merah. Format, oh ya ini kasih petik ya. Format sama dengan petik %y. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah nggak ada error. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman, setelah kita membuatkan pembacaan forecast-nya, nah yang terakhir kita buatkan tombolnya teman-teman untuk men-trigger ya. Kita masukkan logika if ya, if st.button. Nah, dimana jika button ini ditekan, maka akan men-trigger model seperti itu. Jadi st.button ini kita kasih nama aja, misalkan predict gitu ya, nama buttonnya. Oke, kita kasih maka di sini untuk hasil dari if ini kita bagi menjadi 2 kolom. Jadi jika button ini ditekan, maka akan muncul 2 kolom. Jadi kita kasih call 1 gitu ya. Nah, kita kasih call 1, call 2 gitu ya. Nah, sama dengan st.columns. Nah, ini kayak dimana kolomnya kita bagi misalkan 2,3 gitu ya. Nah, lalu teman-teman, dimana kolom 1 dan kolom 2 ini kita akan bagi ya. Untuk kolom 1 kita masukkan with call 1. Nah, ini ya. With call 1 itu kita tampilkan st.dataframe. Nah, jadi data frame ini ya, jadi data frame hasil forecastingnya akan ditampilkan ya. Ada hasil prediksi dan nilai CO2-nya. Nah, di mana yang ditampilkan adalah data frame pred ya. Nah, di sini. Lalu untuk yang kolom 2-nya ya, berarti with call 2 ya. Nah, with call 2-nya kita tampilkan hasil plotting forecast-nya. Jadi kolom 1 kita tampilkan tabel forecasting, kolom 2 kita tampilkan grafiknya gitu ya. Nah, untuk call 2 kita masukkan fig, kita masukkan identifikasi AX sama dengan di sini misalkan plt.subplots ya, ks. Nah, lalu setelah plt.subplot kita masukkan perintahnya hampir sama seperti yang di model ya. Nah, seperti ini. Jadi df CO2 plot style ya. Jadi yang titik-titik ini adalah data dari df ya, labelnya known. Nah, terus ini kita copy aja ya. Kita copy, kita pastekan di sini ya. Nah, lalu untuk hasil prediksinya, nah kita masukkan pred ya. Pred sama dengan ini. Nah, ini kan dot plot color blue ya. Nah, ini kita masukkan aja, kita copy aja. Jadi perintahnya hampir sama, teman. Yang dipanggil adalah hasil prediksi ya. Jadi pred dot ini ya. Oke, ini dotnya kebanyakan. Nah, ini ya. Pred dot yang diambil prediksi apa? Misalkan di sini yang diambil adalah petik CO2. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi df CO2 ini sebagai data ininya, data yang diketahuinya, yang known gitu ya. Kita kasih titik-titik. Nah, sedangkan yang warna biru adalah hasil prediksinya ya untuk forecasting CO2. Nah, setelah itu kita tampilkan menggunakan perintah st.pyplot. Nah, di sini ada st.pyplot, yang dipanggil adalah fig ya, figurnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah ya, kira-kira seperti ini scriptnya untuk membuat interface. Kalau sudah kita save. Nah, pastikan tidak ada error ya, tidak ada tanda merah di VS Code. Ya, kalau sudah kita bisa running ya dengan cara kalian masuk ke direktori prediksi underscore co2.py ya. Di sini kita klik kanan aja ya. Kita klik kanan, open terminal teman-teman. Nah, lalu ketikkan streamlit run spasi nama file Python-nya, misalkan prediksi underscore ya, prediksi underscore co2.py. Nah, tunggu sampai pengolahannya selesai. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai akan muncul interface seperti ini. Jadi judulnya atau title-nya adalah forecasting kualitas udara. Lalu di bawah kita bisa menentukan tahun ya. Tadi kita menentukan range tahunnya itu adalah 1 sampai 30 ya, dengan stepnya 1.
Nah, misalkan kita mau forecast 20 tahun ke depan gitu ya. Kita coba slide sampai 20. Nah, terus kita coba tekan tombol predict. Nah, jika tombol predict ditekan, maka akan ada dua kolom. Nah, kolom yang pertama itu menampilkan data frame hasil forecasting. Nah, kolom yang keduanya itu adalah menampilkan plot atau grafik hasil forecasting. Nah, dari dataset itu kita lihat ya, dataset itu dari tahun 1800 sampai 2014. Maka karena kita tentukan 20 tahun ke depan, maka hasil forecastnya dari 2015 ini ya sampai 2034 seperti itu. Nah, kira-kira grafik yang dihasilkan seperti ini. Nah, ini adalah dari tahun 2015 sampai tahun 2034 di sini ya. Nah, sedangkan yang titik-titik ini adalah known atau datasetnya. Oke, dari sini kita sudah berhasil membuatkan model ya atau interface dari model forecasting menggunakan untuk algoritmanya adalah double exponential smoothing seperti itu. Nah, sekaligus dari tampilan ini, dari Streamlit ini kan sudah jalan ya, tetapi masih jalan di localhost gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan model ini akan di running dari internet ya. Jadi kita butuh deployment ya. Jadi kita akan upload ke GitHub dan player di Streamlit Share seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah menjalankan seperti ini ya, sudah running di localhost, step selanjutnya adalah kita coba melakukan deployment. Nah, deploymentnya kita akan menggunakan Streamlit Share. Nah, caranya teman-teman harus punya akun GitHub dulu ya. Jadi pastikan sudah ada akun GitHub. Nah, kita akan upload projectnya ya, di mana projectnya itu ada dataset ya, CO2 dataset, terus juga ada file notebook, ada file Python, file model, dan tak lupa di sini ada requirements. Nah, requirements-nya sudah saya siapkan, di mana di sini requirement itu isinya adalah modul-modul yang kita pakai ya, atau library-library yang kita pakai ya, mulai dari NumPy, Pandas, Scikit-learn, Seaborn, State Model ya, ada Streamlit, dan ada juga Matplotlib ya, seperti ini. Jadi ada beberapa ada beberapa modul yang perlu kita tambahkan gitu ya di sini. Oke. Nah, di sini kita masukkan di requirements. Nah, kalau sudah teman-teman, semua file ini akan kita upload di direktori GitHub ya. Nah, kita coba masukkan di sini. Kalian bisa masuk ke GitHub. Nah, di sini kalau kalian sudah login, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, cara yang pertama adalah teman-teman buatkan dulu satu repository ya. Kita klik new. Nah, di sini kita misalkan kita kasih nama Streamlit strip forecast misalkan ya, Streamlit forecast. Nah, kita buatkan dulu direktorinya. Oke, nah setelah direktorinya jadi, kita uploading an existing file. Nah, kita klik ini. Nah, lalu semua file dari file ini ya, mulai dari CO2 ya untuk dataset, model, Python sampai ke SAV dan requirement.txt-nya kita drag ya. Kita masukkan ke GitHub ya, kita drag aja, kita masukkan ke GitHub seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah selesai ya, sudah semua terupload, kita commit ya, commit change. Oke, nah seperti ini ya, kita commit change. Nah, lalu setelah kita commit change seperti ini, kita pastikan di dalam satu direktori semuanya sudah terupload di GitHub ya, mulai dari dataset, model sampai ke Python dan SAP-nya. Nah, lalu kalau misalkan sudah masuk ke dalam direktori, selanjutnya kita masuk ke Streamlit Share ya. Nah, kalian share aja di sini, search Streamlit Share. Nah, pastikan Streamlit Share kalian itu sudah terhubung dengan GitHub. Nah, kalau misalkan sudah terhubung dengan GitHub, kita tinggal klik saja New App di sini. Lalu nah, kalau misalkan sudah terhubung, ketika kita pilih repository, kita akan langsung kelihatan ya. Di sini ada Streamlit Forecast ya. Nah, kita klik aja Streamlit Forecast, branch-nya main ya. Lalu untuk path-nya, main file path-nya kita pilih yang file Python ya. File Streamlit-nya itu adalah prediksi co2.py. Nah, ini kita copy saja. Nah, kita masukkan di sini. Ya, nah seperti ini.
Nah, kalau misalkan sudah ya, jadi repositorinya adalah directory GitHub-nya ya, Streamlit Forecast, branch-nya main, lalu main file path-nya adalah file Streamlit ya yang .py. Nah, kalau sudah kita tinggal klik deploy. Nah, kalau misalkan sudah di deploy, kita bisa menunggu beberapa saat ya sampai hasil deploy-nya selesai. Nah, untuk memantau kita bisa klik tanda manage app ya di kanan bawah. Nah, sambil kita pantau apabila ada error. Oke, di sini ada error ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan error seperti ini, tidak perlu khawatir, kita lihat dulu change log-nya ya di bawah. Nah, di sini ada salah satu error yaitu adalah missing optional dependency OpenPyExcel ya. OpenPyExcel ini mungkin ada satu library yang didetek gitu ya, didetek oleh Streamlit ini belum lengkap. Nah, karena kita ada OpenPyExcel, coba kita lihat ya. Nah, OpenPyExcel ini adalah salah satu library ya. Kita coba copy, lalu kita coba search di Google ya, OpenPyExcel. Nah, ini ya, jadi OpenPyExcel itu salah satu library di Python. Nah, ini ya, OpenPyExcel. Nah, kita gak apa-apa, kita coba copy saja OpenPyExcel ini ya. Kita copy, lalu kita perbaiki file requirement-nya. Di sini ada requirement.txt ya, kita klik aja. Terus kita edit. Nah, di sini ada edit. Nah, kita tambahkan OpenPyExcel. Nah, seperti ini. Lalu kita commit change. Nah, kita commit change. Oke, di sini ada OpenPyExcel-nya ya. Nah, kalau sudah kita lihat, nah dia akan langsung running ulang, si Streamlit-nya akan otomatis. Nah, kita tunggu ya sampai prosesnya selesai ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini ya, interface-nya sudah berhasil ditampilkan ya, dan di sini update app ya di statusnya berarti sudah aman. Coba kita minimize untuk manage app-nya. Nah, di sini bisa dikatakan sudah berhasil menampilkan interface ya pada Streamlit Share. Nah, selanjutnya kita coba testing ya. Misalkan kita tentukan tahunnya 20 tahun ke depan misalkan. Nah, di sini kita kasih 20 tahun, lalu kita klik predict. Nah, di sini hasilnya juga sudah bisa ditampilkan ya. Jadi kolom pertama kita bisa menampilkan data dalam bentuk tabel ya, 20 tahun ke depan dari 2014 ya, di sini 2015 sampai 2034. Nah, lalu untuk tabel 2-nya ya, kolom 2-nya kita bisa menampilkan plot dari tahun 1800 sampai 2014 ditambahkan forecast 20 tahun yang warna biru ini ya. Jadi yang garis warna biru ini adalah hasil prediknya atau hasil dari forecastnya. Oke. Nah, sampai sini teman-teman sudah berhasil membuat interface forecasting kualitas udara sampai tahap deployment. Dalam artian hasil dari program ini sudah bisa diakses via internet ya melalui Streamlit Share seperti itu. Oke. Nah, sampai sini tutorialnya mungkin saya cukupkan sampai sini ya. Jadi teman-teman bisa mencoba mulai dari part 1 pembuatan model. Nah, part 2 untuk pembuatan interface dan deployment ke Streamlit Share ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.